Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu pendidik SMKN 1 Padaherang. Baiklah, kita sekarang akan mulai untuk mengatur penjadwalannya, bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita rencanakan menggunakan model collaborative learning, di mana dokumennya sudah saya siapkan. Jadi Bapak dan Ibu sekarang bisa memulai untuk membuat media Google Classroom-nya. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa memberikan materi-materi melalui Google Classroom itu kepada anak-anak. Melalui Google Classroom Bapak dan Ibu juga bisa memulai untuk memberikan kuis-kuis atau pretest kecil ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai memberikan penugasan yang memberatkan siswa, apalagi terlalu banyak. Ketika nanti Bapak dan Ibu sudah memberikan materi kepada siswa dan sudah memikirkan untuk membuat penugasan, maka langkah selanjutnya adalah mengisi dokumen kolaborasi ya Bapak Ibu dengan mata pelajaran yang lainnya. Jadi wajib menggunakan project learning ya, menggunakan project. Nah, Bapak dan Ibu bisa mendownload dokumennya melalui klik tautan yang saya sebarkan ya. gg.gg garis miring kumpulan tautan. Nah, di sini ada yang namanya dokumen-dokumen penting. Nah, Bapak dan Ibu silakan klik, lalu silakan untuk memilih namanya dokumen di sini. Pilih dokumen, dan di sini ada dokumen perencanaan kolaborasi antar mapel. Nah, ini silakan di-download, lalu setelah di-download Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa dokumennya seperti ini. Ini dokumen yang bisa Bapak dan Ibu lihat, mulai dari nama sekolah, kelas yang nanti menjadi target Bapak dan Ibu, pembuatan proyeknya mau diberikan kepada kelas mana, dan kompetensi kaliannya mau ke kompetensi kalian mana. Di sini ada tabel pemetaan mata pelajaran. Bapak dan Ibu bisa lihat mata pelajaran, nama guru, kompetensi dasar, dan materi pokok. Di sini mata pelajaran mana saja yang terkait dalam proyek ini. Misalkan di sini saya isi dengan mata pelajaran produktif ya. Misalkan dasar desain grafis misalkan. Nama gurunya misalkan saya ya. Misalkan Gira Hayu. Kompetensi dasarnya bisa diisi di sini, saya tuliskan saja di sini misalkan mengetahui dasar-dasar warna misalkan. Materi pokoknya adalah warna CMYK misalkan. Lalu di sini mata pelajaran apa lagi yang terkait? Saya akan kaitkan misalkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia misalkan. Nama gurunya misalkan Pak Aap. Kompetensi dasarnya misalkan ini ya, mengetahui misalkan paragraf misalkan ini ya, materi pokoknya paragraf. Lalu bisa dikaitkan lagi dengan mata pelajaran seni budaya misalkan. Di sini nih Pak Heri. Kompetensi dasarnya misalkan dia tentang mengidentifikasi kebutuhan seni rupa misalkan. Materi pokoknya misalkan tentang seni lukis. Nah, ini materi-materi ini yang kita buat itu harus berkumpul Bapak Ibu ya. Jadi otomatis 3 guru ini harus berkumpul sehingga nanti akan dibuat sebuah proyek hasil kesepakatan bersama gitu. Nah, di sini silakan diisi analisisnya. Misalkan analisisnya di sini setelah Bapak dan Ibu berkumpul, kira-kira hasil analisis proyeknya apa? Misalkan kita buat deskripsinya. Misalkan penggabungan materi dasar desain grafis, bahasa Indonesia, dan seni budaya. Jika dilihat dari KD-nya, maka akan memungkinkan untuk membuat proyek seni
lukis atau misalkan pembuatan clipping, pembuatan clipping dengan materi puisi bergambar misalkan. Nah, lalu kita tuliskan di sini deskripsi penugasannya. Nah, misalkan deskripsi penugasannya, nama tugas, pembuatan clipping bergambar, deskripsinya, buatlah sebuah clipping dengan bahan kanvas misalkan, berukuran dan seterusnya. Lalu setelah itu deskripsikan waktunya. Nah, waktunya silakan deskripsikan di sini, misalkan penugasan proyek ini dimulai dari tanggal 14 Juli sampai dengan 30 Juli 2020 misalkan gitu ya. Pukul 11.00 PIB gitu. Dikumpulkan di mana misalkan ya. Silahkan dideskripsikan. Lalu media pendistribusiannya misalkan menggunakan Google Classroom. Nah, jadi maksud media pendistribusian ini adalah, jadi si tugas ini nantinya setelah Bapak dan Ibu ketik di Word atau di print seperti itu atau bagaimana, mau disebarkan kepada anak-anaknya itu melalui via apa? Apakah WhatsApp, apakah Google Classroom, apakah lain sebagainya. Jadi silahkan ditulis di sini. Dan pastinya ini daring Bapak Ibu ya. Tidak mungkin akan diantarkan langsung kepada anaknya, ini daring. Setelah itu di sini mengetahui kepala sekolah dan ini ketua tim kolaboratif learningnya atau mata pelajaran kolaboratifnya. Misalkan di sini ketua timnya saya atau misalkan Pak Aap. Boleh salah satunya yang menandatangani di sini. Seperti itu. Jadi ketika pembuatan proyek wajib membuat dokumen perencanaan terlebih dahulu. Salah satunya adalah ini. Mengenai bagaimana cara Bapak dan Ibu menyampaikan kepada anaknya, silahkan dikreasikan sebagus mungkin. Boleh menggunakan Microsoft Word, boleh menggunakan gambar. Silahkan untuk penugasannya itu dibuatkan sefleksibel mungkin. Yang penting penugasan atau proyek itu sampai kepada peserta didik Bapak dan Ibu ya. Ya mungkin sekian Bapak dan Ibu, nanti video ini akan saya simpan di Google Drive dan akan di-share kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu dalam proses pembelajaran kita selanjutnya Bapak dan Ibu ya. Intinya adalah jangan memberatkan siswa dengan penugasan-penugasan yang terlalu banyak. Silahkan berikan materi sebanyak-banyaknya, namun penugasan dibatasi dengan cara pembuatan proyek dengan model collaborative learning. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.